Gimana begitu pulang ke Indonesia diomongin orang gimana? Kaget ya? Udah resiko sih kayak gitu. Sebenarnya dulu udah sering ada komenan negatif gitu, tapi ini lebih parah daripada. Setelah menjalani petualangan di Liga Korea, Megawati akhirnya pulang ke Indonesia. Dan setelah pulang itulah namanya semakin dikenal dan dielu-elukan oleh para pecinta voli yang ada di tanah air. Momen ini ternyata langsung dimanfaatkan oleh beberapa stasiun TV hingga podcaster untuk mengundang Megawati di acara mereka. Salah satunya yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Kemarin Om Deddy berhasil mengundang Mega untuk hadir di podcastnya. Dalam obrolan antara keduanya, terdapat beberapa fakta yang belum diketahui oleh banyak orang. Misalnya saja adalah fakta mengenai petualangan Mega saat bermain bersama Petrokimia Gresik di babak Final Four Proliga. Seperti yang kita tahu, setelah hengkang dari Red Spark, Mega langsung bergabung dengan Petrokimia Gresik. Harapannya dengan bantuan Mega, Gresik mampu bersaing di babak Final Four. Sayangnya pada babak tersebut, Mega tidak bisa tampil maksimal. Alasannya adalah karena dirinya masih mengalami cedera usai membela Red Spark. Cedera yang tentunya mengganggu dirinya ketika bermain di lapangan. Pada akhirnya, ia tak dapat tampil di semua pertandingan secara penuh. Petrokimia Gresik harus puas menjadi juara ketiga setelah mereka kalah bersaing dengan Popsivo Poluan dan Jakarta Pertamina Enduro. Yang di Korea, kan? Yang di Korea itu kan Okay. ada 5 leg gitu kan. Jadi leg pertama aku udah kena, leg kedua itu udah ketarik gitu betisnya. Tapi aku, kayaknya nggak apa-apa deh, aku masih bisa. Karena aku masih bisa lompat, masih bisa ngelakuin gerakan yang kayak biasanya gitu. How does it feel? Aku rasanya kayak sakit di betis aku. Kram. Kram, kayak mau kram gitu loh. Kayak mau kram, iya, ya? kayak mau kram. Jadi kayak tanda-tanda mau kram. Jadi leg ketiga itu jadi awalnya tuh lutut Om, bukan betis, lutut. Jadi lututnya itu bengkak. Akhirnya aku pakai taping kan. Leg kedua, jadi aku nggak pengen orang-orang tuh tahu aku sakit sebenarnya. With the ground beneath your feet, with a whisper in the trees, do you feel us watching? Kegagalan Mega bersama Gresik akhirnya mendapatkan reaksi beragam dari para fans voli. Ada yang memaklumi dan tetap mendukungnya. Namun ada juga yang kecewa dengan Megawati. Mereka yang kecewa adalah fans-fans yang terlalu berekspektasi tinggi jika Mega dapat tampil maksimal bersama Gresik. Tapi sayang harapan mereka akhirnya tidak terwujud karena Mega sering disimpan oleh pelatihnya yakni Jeff Jiangji. Pelatih asal Cina itu pastinya mengerti jika dirinya tak bisa memaksakan Mega untuk terus bermain. Gimana begitu pulang ke Indonesia diomongin orang gimana? Kaget ya? Udah resiko sih kayak gitu. Sebenarnya dulu udah sering ada komenan negatif gitu, tapi ini lebih parah daripada Parah ya? parah sebelum aku di Korea. Gue tuh nggak baca. Parahnya apa sih? Boleh tahu nggak? Kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Udah nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Apa? Itu ya kayak ngatur kayak skill kayak gitu-gitu sampai keluarga aku yang kena dampaknya. Jadi aku nggak mau. Keluarga dibawa. Iya, sampai pacar aku juga kena imbasnya, tante kayak Jadi gitu. tante lu, pacar lu semua dibawa. Kakak aku di chat, di DM gitu, Mega nggak harusnya kayak gini, terus Mega harusnya kayak gini. Kayak loh, kalian siapa? Keluarga aku yang lebih tahu aku daripada kalian kayak gitu. Di balik drama yang terjadi, ternyata ada sebuah fakta baru yang belum diketahui oleh banyak orang. Fakta ini diungkapkan oleh Megawati saat hadir di podcast Deddy Corbuzier. Pada saat itu Mega terkejut karena bakal mendapatkan bayaran fantastis dari Gresik. Mega kemudian mencoba menolak bayaran tersebut karena dirinya sadar jika ia tidak bisa memberikan kontribusi banyak dengan kondisi cedera yang ia alami. Momen yang saat itu langsung membuat Deddy Corbuzier kaget sekaligus heran dengan apa yang diucapkan oleh Megawati. Kayak di Proliga kemarin aja, aku kayak segini ya gaji kayak gitu. Gak usah kurangin aja, aku mainnya. Aku bilang aku kurangin aja mainku, soalnya nggak full. Kayak buat apa kamu bayar aku? Ya aku pikir karena nggak main, nggak kayak mainnya nggak full gitu loh. Jadi aku Nanti orang-orang denger. nggak apa-apa. Aku kayak merasa, nggak apa-apa. Aku cerita kayak diri aku kayak gitu. Jadi kayak aku merasa nggak worth cocok, iya nggak worth it buat aku harus melakukan pekerjaan yang sesuai dengan harga itu kayak gitu. Aku orangnya kayak gitu, aku suka kayak gitu. Aku bilang enggak usah. Jadi
pihak tim, enggak aku kasih segini, jadi dia Lu ketol. minta gaji lu dikurangin. Ini terlalu banyak, aku bilang kayak gitu. Setelah nama besar ini lu minta gaji lu dikurangin. Karena aku enggak Mungkin nggak itu karena pukulan bola yang kena muka lu? ya itu? enggak. Karena kayak aku enggak melakukan pekerjaan kayak dari awal gitu loh. Aku kayak kurang pas aja aku nerima Iya, duit iya. segitu. Apa yang ditunjukkan oleh Mega semakin membuat dirinya layak dijuluki sebagai Ratu Voli di Indonesia. Karena selain tampil hebat di lapangan, attitude dari Mega juga layak mendapatkan pujian. Mengenai masalah attitude Mega, pujian tak hanya berasal dari Indonesia. Karena sebelumnya, media-media Korea juga memuji sikap dari Megawati. Alasan inilah yang mungkin membuat Go Hae-jin sampai saat ini begitu sulit melepas pemain berusia 25 tahun tersebut. Karena baginya, Mega adalah paket lengkap yang akan sangat sulit untuk mencari penggantinya.